على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. صدق الله وصدق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Camat beserta seluruh jajarannya, yang saya hormati Ibu Lurah, seluruh lurah Kecamatan Tambun, yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Al-Hidayah, masjidnya Masjid Al-Hidayah, Majelis Taklimnya Al-Hidayah, Ibu Hajar Neneng, ibu-ibu para ustazah, ibu-ibu para hajar, ibu-ibu para penggerak PKK yang saya hormati. Alhamdulillah, meskipun hujan kritik-kritik, ya Bu ya, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk datang ke majelis yang mulia ini. Semoga langkah ibu dari rumah tentunya mendapat pahala yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal alamin. Dan selanjutnya tak lupa kita lantunkan, kita sanjungkan sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang terpilih yang mendapat syafaatnya di hari kiamat. Amin ya Rabbal alamin. Sebelum saya lanjutkan tausiah ini, marilah kita baca sholawat Ibil Qulub ya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah, panjang umur dalam taat dan ibadah kepadanya. Dan juga mudah-mudahan tentunya kita akan mendapat syafaatnya baginda Rasulullah. Amin ya Rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa
Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Mungkin ibu-ibu ada sebagian yang kenal, ada yang enggak. Ya. Nama saya Hada Ayu Nadia. Saya asli Tambun, keluarga Yapi. Saya adalah adik daripada Ustazah Dede Nurhaidah. Mungkin kalau kakak saya beda satu, ajar kemana-mana. Kalau saya apalah saya cuma seorang guru TPA. Ya, saya bingung itu Bu RT Yati minta saya untuk ceramah, saya bingung ibu saya ngomong apa. Saya biasanya ngomong sama anak-anak, biasanya di depan anak-anak kecil, dan alhamdulillah mudah-mudahan saya bisa ya. Juga saya mohon maaf mungkin di sini banyak para ustadzah yang lebih mumpuni ilmunya yang lebih banyak dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan di sana. Alhamdulillah kita bisa ketemu di sini. Ya, di sini ada pengajian PKK ya, ibu PKK, pendidikan kesejahteraan keluarga ya, apa pembinaan kesejahteraan keluarga. Insya Allah ibu PKK di sini sejahtera semua ibu ya. Amin ya rabbal alamin. Pemberdayaan zaman dulu pendidikan ya. Pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Alhamdulillah masih ada. Kalau saya zaman dulu itu biasanya PKK apa masak-masak ya, bikin-bikin ngobrol gitu kan. Alhamdulillah ada majelis. Alhamdulillah. Ibu sekalian yang terhormat, alhamdulillah saya melihat ibu-ibu di sini rajin menuntut ilmu ibu ya. Setiap hari ada pengajian penuh lah ibu-ibu. Tapi kira pengajian bapak-bapak biasanya cuma 1-2 orang. Padahal ibu-ibu super sibuk. Ibu-ibu udah pernah masak tadi? Ya pasti ya bu ya. Habis subuh udah langsung karena mau ngaji di Al-Qur'an ya. Ibu-ibu betul-betul rajin menuntut ilmu. Apa kata saya tadi? Ya baiklah ladina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat. Apa kan bu ya? Allah akan mengangkat orang yang derajatnya orang-orang yang mempunyai ilmu. Dalam hadis Nabi dikatakan, thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu wajib bagi laki-laki dan perempuan. Dan dalam hadis lain dikatakan, utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Tuntutlah ilmu mulai dari apa? Buahnya sampai yang lahat. Alhamdulillah ibu dari balita itu udah belajar kan, udah masuk TK, udah masuk paku. Zaman dulu nggak ada, namanya ada udah ngaji dari umur 5 tahun. Sampai sekarang udah talita apa? Di atas 50 tahun masih ngaji aja. Alhamdulillah. Semuanya ini adalah merupakan bekal kita. Dari hari ke hari mudah-mudahan ilmu kita bertambah. Ya. Setiap hari ilmu kita bertambah, ngaji di A, ngaji di B, sampai kalau hari Sabtu Minggu itu pengajian penuh, jadwal pengajian penuh. Insya Allah semuanya itu banyak manfaat. Ibu-ibu yang saya hormati, sekarang kita berada di bulan Rajab, tanggal berapa? 11. Bulan Rajab adalah salah satu bulan yang suci, bulan haram. Di antara 4 bulan dalam Al-Quran dikatakan 4 bulan ada dalam 1 tahun ada 12 bulan, dan 4 bulan itu merupakan bulan suci. Bulan apa aja bu? Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan yang terakhir Rajab. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa Rajab adalah merupakan syahrullah, bulannya Allah, di mana kalau kita beribadah akan dilipat gandakan pahalanya. Ibu dari tanggal 1 ada yang puasa sampai tanggal 10 ya, ada
Tuamu kali masih muda, kadang-kadang anak muda disuruh sholat, tak. Saya masih muda, tahu-tahu besok mati. Padahal Nabi udah mengingatkan, pertama adalah sabar bahkan qabla haramika. Gunakanlah masa mudamu sebelum datang masa tua. Kalau udah tua dikit-dikit encok, ya Bu. Kalau udah tua dikit-dikit sakit pinggang. Kalau udah tua jalan dikit ke depan udah sakit. Padahal Nabi bilang ingetin, sebelum datang masa tua gunakan masamu muda. Jangan sampai masa muda digunakan untuk moya-moya. Sekarang meninggal kita kudu tua ya Bu ya. Apalagi zamannya COVID kemarin, Masya Allah, orang yang meninggal dari mulai bayi, mulai remaja, mulai balita, mulai apalagi orang tua. Kita ingat masa COVID kemarin, banyak sekali keluarga kita yang meninggal. Orang yang meninggal gak sakit lagi, tapi sekarang juga udah mulai COVID lagi katanya. Itu semua kita serahkan pada Allah ya Bu ya. Semuanya itu dan mati kita hanya kepada Allah yang ngatur. Kita mati besok ya udah siap. Kita masuk mati bulan depan insya Allah siap. Semuanya adalah takdir kita yang sudah ditentukan oleh Allah. Yang pertama tadi apa Bu? Syarakat qabla haramika. Yang kedua, wasihataka qabla sakomika. Masa sehatmu sebelum datang masa sakit. Kalau udah sakit boro-boro mau tahajud, boro-boro mau baca Quran, kepala itu yang nambah. Kan Bu? Kalau udah sakit kita mau apa bisa nggak misalnya puasa sudah Senin Kamis, puasa apa sholat tahajud, boro-boro mau bangun kaki ini udah nggak kuat, sakit, kepala ini muter keliling. Makanya Nabi mengatakan wasihataka qabla sakomika. Ketika kita dalam keadaan sehat, kita harus siap-siap. Suatu saat kita diberi sakit, kita nggak tahu ya. Alhamdulillah ibunya di sini ada di atas 60 ya Bu ya. Di atas 70 alhamdulillah masih bisa ngaji di sini. Alhamdulillah. Ini yang muda-muda juga banyak sekarang ngaji sakit, memang banyak yang muda. Yang tua kadang-kadang udah sakit pinggang, sakit kaki, jalannya kecapean dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita masih bisa hadir di sini. Yang kedua, yang ketiga apa? Wajinaka qabla fakrika. Dan masa kayamu sebelum masa miskinmu. Kalau lagi kaya kita keluarin duit 100.000 gampang gak Bu? Gampang insya Allah. Tapi kalau gak punya duit boro-boro 100.000, 2.000 aja nama masih naik murah. Makanya ketika ibu punya rezeki yang lebih, gunakanlah untuk bersedekah. Kata Nabi, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu dapat mencegah bencana. Banyak banget keajaiban sedekah yang kita baca ya. Pernah ada satu di daerah Arab sana, orang tuanya itu udah koma di rumah sakit. Kemudian tuh anaknya itu ketika beli bensin ya di pom bensin, dia melihat anak kucing dan ibu-ibunya kelaparan. Akhirnya dia dari supermarket, dia beri makanan ke kucing sampai kucing itu kenyang. Dan dia ketika dia kembali ke rumah sakit, tahu
Duduk di majelis taklim Dudukmu di majelis ilmu 1 jam saja lebih bagus pahalanya berapa? 1000 sholat. Seperti kita sholat 1000 sholat. Buat nggak sholat sekali 1000 sholat? Oke, important ya. Sholat cuma 17 kali aja kadang-kadang masih kita baik. Sholat ala waktiha ntar masih kelihatan si anu, ntar masih apa namanya balas WA, ntar saya masih baca status orang. Apalagi sholat 1000 rakaat. Masya Allah. Berarti enak ya Bu ya. Ibu yang biasa ngaji di sini alhamdulillah dapat tiap minggu dapat setiap bulan dapat 1000 rakaat. Ya. Terus nanti ngaji di masjid majelis mana? Misalnya di majelis ibu. Ya, ngaji di anak dua, ngaji di mana-mana pun alhamdulillah ibu ngumpulin pahala banyak banget Bu. Tapi tadi ibu ngomong, saya mau usah sholat kali ya, udah banyak pahala saya. Tidak seperti itu. Ini semua adalah untuk apa? Deposito amal kita. Ibu punya deposito nggak di bank? Deposito. Atau ibu punya apa? Tabungan di bank? Bisa dilihat nggak Bu? Bisa dilihat kalau tabungan. Tapi kalau deposito amal bisa dilihat nggak? Nggak bisa dilihat. Kita nggak tahu mana amal kita yang diterima Allah. Apakah karena kita menyantuni anak yatim? Apakah karena kita membuang duri di jalanan? Apakah karena amal kita karena sering ngaji? Kita nggak tahu. Karena semuanya itu rahasia Allah. Kita akan tahu setelah kita kembali kepada Allah. Nanti dalam satu ayat dikatakan orang yang meninggal itu banyak temannya. Kalau dia biasa apa? Satu dia biasa bersedekah, satu lagi biasa baca Quran, satu lagi biasa bersilaturahmi. Semuanya itu akan menjawab malaikat munkar nakir. Nanti kalau kata malaikat munkar nakir langsung ngomong, karena umil halus. Tidurlah seperti tidurnya pengantin baru. Pengantin baru tidurnya nyenyak nggak Bu? Nyenyak. Dikelonin sama suami baru. Ya Bu ya, semuanya ada di pengantin baru. Itulah. Makanya kalau kita tanya anak kita, insya Allah di kuburan nanti banyak yang nemenin kita. Jangan sampai di kuburan nanti temenin sama yang gede hitam, udah serem, hitam, udah gelap, ditemenin kita. Itu apa? Itu kejelekan kita, kebohongan kita. Alhamdulillah, amin. Mudah-mudahan kita termasuk umat orang-orang yang akan mendapat pertolongannya di hari apa di dalam kubur. Ibu sekalian yang terhormat, yang kelima adalah yang terakhir hayataka qabla Mautika. Masa hidupmu sebelum datang masa Matimu. Orang udah mati sampai bisa sholat. Orang udah mati gak bisa silaturahmi. Orang udah mati gak bisa datang ke majelis taklim. Kalau itu ada orang mati datang ke majelis taklim pakai pocong itu kabur semua ya Bu ya. Ya. Hayat kata kau belakang tiga. Maka itu pergunakanlah kehidupan sekarang ini dengan
Ibu sekalian yang berhormat, dengan di bulan Rajab ini kita diantaranya banyak-banyak beristighfar kepada Allah, banyak-banyak baca sholawat minimal sehari berapa Bu? 100 kali. Sholawat kalau bisa 1000 bisa nggak Bu? Bisa. Bisa, gampang. Baca aja sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sebentar 1000. Atau ibu mungkin dibagi setiap setelah sholat 200 jadi 1000. Sebab apa? Orang yang sering membaca sholawat insya Allah akan mendapat syafaatnya baginda Rasulullah. Ada satu cerita di mana satu ulama tabi'in ketika dia tawaf, ya, tawaf itu ada seorang pemuda bacanya sholawat doang. Biasanya ibu kalau tawaf baca apa Bu? Baca, ada bacaannya kok itu ya. Begitu sampai dunia mati masih baca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi di sebelum pemuda ini bacanya sholawat terus ketika mengelilingi Ka'bah. Akhirnya si ulama tadi bertanya, wahai pemuda, kenapa kamu bacanya sholawat? Orang-orang lain kan selalu baca doa. Ada yang apalagi kalau jamaah Turki itu ya. Orang Turki kalau lagi tawaf jangan coba-coba itu nyelak. Dia akan berbaris sampai berapa baris itu. Kalau kita misalnya nyelak ke dalamnya marah dia masih di situ. Ya. Dia itu ada mutawifnya yang bacain. Tapi soal pemuda ini tadi baca apa? Baca sholawat doang. Begitu ditanya sama orang ulama tadi, kenapa kamu baca sholawat tidak baca doa yang lain? Akhirnya dia cerita bahwa suatu saat dia akan ke Mekah. Lalu ketika sebelum sampai di Mekah, orang tuanya meninggal, bapaknya meninggal. Nah ketika meninggal itu bapaknya itu gosong mukanya. Masya Allah saya sampai malu. Akhirnya saya tuntut pakai sorban saya. Ketika dia capek, si anak tadi itu ketiduran terus mimpi ketemu baginda Rasulullah. Ada seorang yang bercahaya datang di dalam mimpi dia. Lah ketika mimpi itu Rasulullah berkata, ayahmu itu memang dulu orang preman, orang yang jarang ibadah, orang yang pokoknya lah preman ya. Tapi dia itu tidak pernah lupa baca sholawat kepada. Akhirnya apa? Mukanya diusap sama Nabi, kemudian mukanya itu bersinar lagi. Dan ketika dia siuman, dia bangun karena tadi dia tiduran kan ya. Benar mukanya bapaknya itu benar-benar bercahaya. Rupanya ini sebab apa? Syafaatnya Nabi Muhammad SAW karena dia sering membaca sholawat kepada baginda Rasulullah. Insya Allah orang-orang yang di sini, ibu yang di sini, semuanya menjadi ahli sholawat. Semuanya ahli istighfar, semuanya ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita mohon pada Allah kalau kita meninggal mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khotimah. Sallu ala nabi Muhammadin. Sallu ala nabi Muhammadin. Ibu sekalian yang terhormat, dia nanya sampai sini yang saya bisa sampaikan. Kalau memang ada pertanyaan mungkin ibu ada sedikit tadi ada yang kurang, ya silakan saya beri waktu. Dan biasanya hanya sampai berapa? 11.
Ya. Iya. Tidak ada pertanyaan, marilah kita akhiri dengan doa itu ya. Jarang apa? Bila ingin melihat Nabi di dalam surga, banyak sholawat, jangan banyakin maksiat. Salah ya. Bila ingin melihat Nabi di dalam surga, tenangkan dulu hatimu dengan sholawat. Bila ingin menanti banyak sholawat, jangan banyakin maksiat. Jangan dulu, jangan entar dulu. Banyak sholawat, jangan banyakin maksiat. Allahumma sholli ala Muhammadin, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammadin, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Marilah kita akhiri dengan doa. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, kesalahan di sana sini. Ini saya baru perdana, Bu. Biasanya saya ceramah paling anak-anak. Biasanya ceramah paling sama ibu majelis taklim. Saya ada majelis taklim yang saya pegang. Itu pun pakai kitab. Kalau ceramah ini benar, terus terang saya baru pertama. Makanya saya bingung mau ngomong apa. Saya nggak biasa kalau dipanggil begini. Saya mah biasanya ajarnya cuma di depan. Mudah-mudahan apa yang saya bacakan atau saya sampaikan bermanfaat khususnya bagi saya dan tentunya bagi ibu sekalian, dan mudah-mudahan itu dapat mengambil intisarinya. Dan juga ada pengumuman dari Majelis Taklim Indonesia, di mana besok minggu keempat, Rabu keempat, waktunya pengajian bulanan yang diisi oleh Ustazah Atikoh dari Ujung Harapan. Dan biasa Rabu keempat di Masjid At-Taqwa Tahun, waktunya jam 1 sampai selesai. Kita jawab dengan insya Allah. Dan alhamdulillah suami itu DKM di At-Taqwa sana. Hanya saya berikan mohon. Juga kadang-kadang saya juga sibuk, saya juga nggak nongkrong karena saya ngajar sampai jam 2. Insya Allah kita ucapkan dengan insya Allah. Kalau kita sehat, kantong kita sehat, badan kita sehat, insya Allah kita hadir ke majelis taklim Bayu Bisa pimpinan Ustazah Ajang Berkaitan Berjalan. Akhirnya kita akhiri dengan doa. Sebelumnya mari kita baca Fatihah. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak cucu kita dijadikan anak cucu yang soleh dan solehah. Keluarga kita semua, keluarga anak kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ala habibina al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa hadaaka ila Allah maulana ya Rabb. Allahumma bihamdil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah. Iftah lana ya Allah abwabal khair. Iftah lana ya Allah abwaban ni'mah. Iftah lana ya Allah abwabas salamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Wa tadkhilana ya Allah biha jami'al hajat. Wa tuhibna biha min jami'is
Ya